Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Dedi Kurniawan, masih dalam video tutorial berjudul Desain dan Implementasi Pembelajaran Hibrida untuk Collaborative Project Learning. Jika pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan beberapa poin penting tentang pembelajaran inovatif seperti Project Based Learning, maka dalam video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang model-model pembelajaran hibrida. Lalu kemudian setelah itu kita akan mencoba mengkombinasikan antara model pembelajaran hibrida dan teori tentang pembelajaran berbasis project atau project based learning dalam mewujudkan e-learning untuk kegiatan pembelajaran dengan model project based learning. Mari kita mulai video berikut ini. Pertama, istilah pembelajaran hibrida berasal dari bahasa Inggris hybrid learning, yang adalah merupakan kombinasi antara pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap muka. Ada istilah lain yang terkait yaitu blended learning, tetapi kita tidak mempermasalahkan perbedaan di sana-sini terkait hybrid learning dan blended learning. Hanya satu kata kunci yaitu bahwa hybrid learning ditujukan untuk mengoptimalkan antara penggunaan pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka untuk membentuk satu kesatuan pembelajaran yang utuh dan efektif. Ada banyak sekali model-model pembelajaran hibrida atau pembelajaran campuran yang dikenal. Misalnya kalau kita merujuk kepada Christensen Institute atau Blended Learning Industry, kita akan dapat menemukan beberapa model-model pembelajaran hibrida yang dapat digunakan. Akan tetapi, kita juga menyadari perlunya untuk mengadaptasi model-model ini ke dalam sistem pembelajaran di pendidikan tinggi dengan segala karakteristiknya. Hal ini terutama salah satunya karena adanya sistem SKS atau Satuan Kredit Semester pada perguruan tinggi yang harus menjadi faktor yang harus dipertimbangkan. Kenapa? Karena menurut Permendikbud nomor 3 tahun 2020, pasal 19 ayat 1 khususnya, bentuk pembelajaran satu SKS pada proses pembelajaran itu harus terdiri atas 1 kali 50 menit per minggu kegiatan proses belajar atau kegiatan inti, dan kemudian ditambah 1 kali 60 menit penugasan terstruktur atau tugas, dan ditambah lagi 1 kali 60 menit per minggu untuk kegiatan mandiri atau pembelajaran mandiri. Dengan demikian, ketika kita merancang pembelajaran hibrida, kita juga harus mempertimbangkan alokasi waktu ini sehingga mencapai standar mutu yang dibebankan kepada satu SKS. Nah, oleh karena itu, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana model pembelajaran hibrida berinteraksi dengan model-model pembelajaran, khususnya model pembelajaran collaborative project-based learning. Pada bagian berikut saya akan memaparkan 5 model pembelajaran hibrida di perguruan tinggi yang dapat nanti kita terapkan ketika menyusun desain pembelajaran berbasis project atau project-based learning. Model pertama atau model A saya sebut sebagai Technology Assisted Synchronous Learning, yaitu sebuah pembelajaran yang utamanya atau didominasi dengan pembelajaran sinkron, baik dengan pertemuan virtual maupun pertemuan tatap muka, dengan dukungan teknologi untuk tugas terstruktur dan pembelajaran mandiri. Sehingga dalam model ini, kalau kita perhatikan di dalam diagram ini, proses pembelajaran utamanya yang 1 kali 50 menit itu diisi dengan pembelajaran sinkron, baik tatap muka langsung maupun dengan virtual. Sementara untuk tugas terstruktur dan tugas mandirinya dapat dikembangkan atau dapat mengimplementasikan pembelajaran daring. Misalnya di Unja kita memiliki ILMS, di mana dosen dapat membuat assignment yang harus dikumpulkan oleh mahasiswa. Nah, demikian juga dengan tugas mandiri dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi atau secara daring. Model kedua adalah model yang kita sebut sebagai conventional rotation learning, di mana model pembelajaran ini adalah model konvensional dan rotasi terjadi dari pembelajaran sinkron ke asinkron. Kalau kita lihat di sini, ini berarti waktu 50 menit per minggunya ini per SKS itu kita bagi menjadi 2 tahap. Di mana tahap pertama adalah pembelajaran sinkron, tatap muka, sedangkan tahap bagian keduanya, setengah dari SKS ini kita gunakan untuk pembelajaran asinkron, di mana mahasiswa mengerjakan modul pembelajaran daring, baik secara individual maupun secara kolaboratif.
Kemudian sementara tugas terstruktur dan tugas mandiri masih tetap dikerjakan secara online. Model berikutnya yang kita sebut model C1 adalah model Flip Learning version 1, adalah model rotasi terbalik, yaitu dari pembelajaran asinkron menuju pembelajaran sinkron. Dan pembelajaran sinkron dilaksanakan sebelum tugas terstruktur. Kalau dibuat skemanya adalah demikian, sehingga pembelajaran dimulai dengan pembelajaran asinkron di mana mahasiswa secara mandiri mengerjakan modul yang telah disiapkan. Kemudian setelah menyelesaikan modulnya, mereka akan bertatap muka dengan dosen, baik secara virtual maupun secara langsung, untuk mengkonfirmasi hasil pembelajaran. Lalu kemudian pada bagian tugas terstruktur dan mandiri, mereka tetap dapat mengerjakan secara daring dari rumah masing-masing. Terbaliknya adalah model Flip version 2 atau model C2, ya, di mana model C2 ini pembelajaran asinkron dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian tugas terstruktur, baru kemudian ditutup dengan pembelajaran sinkron, yaitu tatap muka dengan dosen sebagai bentuk konfirmasi. Jadi tugas dikerjakan terlebih dahulu, baru kemudian dikonfirmasi oleh dosen pada bagian penutup. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah model full asynchronous learning, di mana pembelajaran pembelajaran secara penuh dilaksanakan secara asinkron, yaitu mahasiswa mengerjakan seluruh modul pembelajaran tanpa interaksi langsung dengan dosen, sehingga mahasiswa dapat mengerjakan sendiri seluruh modulnya dari manapun, kapanpun. Dalam hal ini tidak ada jadwal kuliah yang tetap, tetapi yang ada hanyalah satu periode, ya, misalnya 1 minggu, di mana mereka mengerjakan modul secara bertahap mengikuti desain yang sudah disiapkan. Kalau diskematikan kira-kira bentuknya seperti ini, di mana pembelajaran asinkron membentuk satu kesatuan proses pembelajaran utama, 1 kali 50 menit per SKS, dan kemudian tugas strukturnya juga dilaksanakan secara daring sampai selesai. Nah, ini adalah 5 model yang dapat kita terapkan nanti dalam pembelajaran hibrida. Nah, pertanyaan berikutnya setelah kita memahami model-model pembelajaran hibrida adalah bagaimana cara mengimplementasikan bentuk-bentuk pembelajaran tadi menjadi sebuah unit model pembelajaran berbasis project atau collaborative project-based learning. Pertama, kita harus memahami dulu karakteristik umum dari pembelajaran inovatif yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, yaitu pertama, pembelajaran yang bersifat inovatif ini biasanya di atas beberapa minggu atau multiple weeks. Kemudian diawali dengan rumusan permasalahan baik secara real maupun yang hipotetis sifatnya, dan ini yang kita sebut tadi sebagai anchor dan driving questions. Kemudian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai CPMK diperoleh melalui pemecahan masalah atau tidak secara langsung, sehingga pengetahuan itu tidak langsung diberikan oleh dosen, tetapi mahasiswa akan dapat menggalinya melalui proses refleksi pada akhir pembelajaran. Kemudian, luaran pembelajaran berbentuk produk biasanya, baik yang bentuk konkret, misalnya video pembelajaran, presentasi, dan lain-lain, maupun yang sifatnya sedikit lebih abstrak, misalnya rumusan kebijakan, rekomendasi, dan lain-lain. Nah, keseluruhan produk ini nanti akan kita sebut sebagai artifact. Dan artifact ini adalah bagian penting dari project-based learning yang nanti harus dikumpulkan pada akhir perkuliahan atau akhir periode project-based learning. Dan terakhir, ada assessment dan evaluasi pembelajaran dilaksanakan menggunakan penilaian otentik dan penilaian proses, baik menggunakan rubrik, penilaian sejawat, dan lain-lain. Ini kita sebut sebagai authentic assessment. Nah, karakteristik umum dari pembelajaran inovatif ini, baik project-based learning maupun case method dan lain-lain, itu harus dicirikan dalam model pembelajaran yang tadi sudah kita jelaskan di awal. Nah, saya akan mencontohkan satu blueprint dari project-based learning di sini, di mana seperti dijelaskan tadi bahwa dalam project-based learning itu biasanya kita melaksanakan beberapa atau kita membagi waktunya menjadi beberapa minggu pertemuan. Misalnya katakanlah di sini saya memiliki X minggu pertemuan,
Nah, sehingga dalam blueprint yang digambarkan di sini, setiap tahapan itu kita menggunakan model hibrida yang berbeda, yang tentu saja sesuai dengan kebutuhan. Misal, pada minggu pertama, karena minggu pertama adalah minggu anchor, di mana biasanya dosen memberikan tugas, memberikan penjelasan tujuan, dan lain-lain, sehingga biasanya model yang bisa kita gunakan adalah model A atau model Technology Assisted Synchronous Learning yang berbasiskan presentasi atau ceramah dari dosen. Jadi teacher led, dipimpin oleh dosen. Sementara pada minggu berikutnya, jika misalnya minggu berikutnya kita sudah sampai pada tahap kerja kelompok, maka modul bisa dibentuk dengan menggunakan model D atau full synchronous learning, di mana yang ada hanya kerja kelompok sehingga tidak ada lagi tatap muka di dalam minggu-minggu kerja kelompok. Nah, kemudian terkadang kita membutuhkan beberapa minggu antara untuk melakukan pengecekan progres atau perkembangan dari proyek. Nah, di sini kita bisa menggunakan model, misalnya model C1, di mana ada kerja kelompok, tapi kemudian setelah itu ada mini lesson, dan mungkin bisa saja terdiri atas conference atau pertemuan diskusi dan bimbingan dari dosen ke mahasiswa. Nah, dan pada minggu terakhir, minggu tahap terakhir, kita dapat kembali menggunakan model A atau TSL, di mana di sini adalah saatnya untuk presentasi atau publikasi hasil dari proyek. Nah, dengan menggunakan blueprint ini kita dapat mengembangkan berbagai desain-desain pembelajaran berbasis proyek di dalam e-learning kita, dan tentu saja karakteristiknya harus disesuaikan dengan kebutuhan per tahapan. Saya akan menjelaskan sedikit lebih detail. Misalnya pada minggu pertama yang kita sebut sebagai minggu anchor, kita menggunakan model A atau TSL, kemudian kegiatan pembelajaran diisi dengan ceramah, diskusi, pembagian kelompok, dan lain-lain. Oleh karena itu, isi modul pada pertemuan pertama ini tentu saja harusnya terdiri atas virtual meeting, misalnya dengan menggunakan Zoom. Kemudian ada attendance untuk memastikan kehadiran siswa, dan yang paling penting adalah adanya materi-materi untuk dibaca. Nah, kalau kita gambarkan, kira-kira tampilan akan berbentuk seperti ini, di mana isi modul itu didominasi oleh materi-materi pembelajaran, kemudian yang pastinya ada link untuk pertemuan virtual, misalnya dengan menggunakan Zoom. Nah, sedangkan pada minggu kedua, kita sebut misalnya minggu perancangan, di mana siswa sudah mulai dibagi kelompok, kemudian mereka dapat menyusun rancangan proyek, dan ini bisa saja masih dicampuri dengan ceramah atau penjelasan dari dosen atau panduan dari dosen. Sehingga di dalam model atau minggu kedua ini, model yang kita gunakan adalah model B misalnya. Seperti digambarkan di sini, isi modulnya juga tentu beragam sesuai dengan kebutuhan dalam kelas atau pertemuan ini. Misalnya masih ada Zoom meeting, kemudian mungkin ada diskusi, ada kuis, dan yang pastinya mungkin adalah tugas, karena pada tahapan ini kita juga mungkin ingin mengumpulkan rancangan tugas mahasiswa untuk diberikan feedback atau umpan balik untuk perbaikan sebelum mereka memulai proyek sebenarnya. Nah, kemudian pada minggu ketiga dan seterusnya, ya, katakanlah misalnya terdiri atas 3 atau 4 kali minggu, 4 minggu atau pertemuan, dosen dapat mengembangkan model D atau full asynchronous learning, di mana kegiatan pembelajaran hanya terdiri atas kerja kelompok, tetapi tidak ada tatap muka dengan dosen secara langsung. Mereka bisa bekerja secara virtual, misalnya dengan menggunakan Zoom meeting dalam kelompok, tanpa campur tangan dari dosen. Nah, karena di sini mereka sifatnya independen, artinya mahasiswa belajar sendiri, kita tentu tidak ingin mutu berkurang. Oleh karena itu, biasanya dapat didampingi dengan activity log atau rekaman dari kegiatan diskusi mereka. Dan kemudian untuk memastikan bahwa siswa memang belajar, bisa saja kita memasukkan mini lesson atau materi-materi poin-poin yang menjadi kebutuhan dalam proses pada tahap tertentu. Nah, oleh karena itu, modul pembelajaran daringnya nanti akan terdiri atas materi, kalau ada, kemudian adanya mini lesson, dan mungkin ada kuis yang digunakan untuk sebagai checkpoint pemahaman mereka khususnya. Kemudian mungkin sebagai tugas bisa saja berbentuk draft yang sudah mereka kerjakan. Kalau dilihat tampilannya, kira-kira nanti akan menjadi seperti ini, ya, di mana ada diskusi, tetapi diskusinya bisa dirubah menjadi
activity log atau yang lain-lainnya. Nah, dalam model full asynchronous learning ini yang penting dipastikan adalah memang mahasiswa memang belajar walaupun tanpa kendali dari dosen. Nah, kemudian kadang-kadang kita juga mungkin membutuhkan minggu antara di antara beberapa kali pertemuan. Minggu antara ini dapat digunakan sebagai checkpoint antara beberapa pertemuan. Misalnya kegiatannya adalah berbentuk student teacher conference ya atau konsultasi. Jadi teacher atau dosen dapat mengecek sampai mana mereka sudah mencapai proyeknya, kendala apa yang mereka hadapi. Nah, model yang disarankan pada minggu-minggu seperti ini adalah model C1 atau juga bisa kadang-kadang dengan C2, yaitu di mana mereka menyelesaikan terlebih dahulu tugasnya, lalu tugas dikumpulkan, setelah itu nanti dosen memberikan feedback berdasarkan apa yang sudah mereka kerjakan. Nah, baru kemudian pada minggu terakhir, yang diisi dengan presentasi dan publikasi, kita dapat kembali ke model A atau Technology Assisted Synchronous Learning, di mana kegiatan pembelajarannya terdiri atas presentasi, publikasi dari hasil kerja mahasiswa, kemudian ada diskusi tanya jawab, ya, dan kemudian bisa juga diikuti dengan peer assessment atau penilaian sejawat. Nah, daripada dosennya yang memberikan nilai, akan lebih baik dan lebih memberikan kesempatan anak untuk berpikir kritis, kita menggunakan model peer assessment. Oleh karena itu, isi modulnya yang disarankan adalah adanya Zoom, sekali lagi untuk presentasi kelompok, ada attendance, dan kemudian untuk penilaiannya bisa menggunakan workshop. Nah, yang jelas pada minggu terakhir ini, tugas atau berbentuk tugas hasil final dari kegiatan pembelajaran sudah harus dapat dikumpulkan di dalam kegiatan ini. Oleh karena itu, ada salah satu bagian dari tugas atau assignment-nya adalah pengumpulan tugas akhir mahasiswa. Nah, kira-kira demikian satu bentuk atau satu blueprint dari model pembelajaran hibrida yang mengimplementasikan project-based learning. Nah, yang perlu dicatat lagi kemudian adalah sumber penilaian. Sebenarnya kita dapat mengumpulkan sumber penilaian dari berbagai sumber. Misalnya untuk pengetahuan, kita bisa saja memberikan penilaian dari tugas, khususnya yang bersifat individual, kuis, dan lain-lain. Sementara untuk keterampilan, karena dia merupakan akumulasi dari hasil belajar, bisa saja dinilai dari produknya, dari presentasi hasil, dan lain-lain. Sikap juga dapat dinilai melalui presensi, keaktifan, diskusi, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan bentuk penilaiannya, kita, karena namanya project-based learning, memang biasanya disarankan menilai dua aspek, yaitu produk maupun proses. Untuk produk, kita dapat menggunakan rubrik pada assignment atau pada workshop, sehingga nilai diberikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam pembelajaran. Sedangkan untuk proses, itu dapat dinilai dengan activity log yang dikembangkan melalui forum, attendance, dan lain sebagainya. Nah, apa langkah kita berikutnya? Setelah ini saya akan melakukan video tutorial mendemonstrasikan bagaimana modul e-learning untuk project-based learning kita kembangkan yang sesuai dengan skema project-based learning. Dan sebelum itu, saya akan tutup dengan beberapa kesimpulan. Pertama, model pembelajaran inovatif dapat dilaksanakan dengan modifikasi dan kombinasi model pembelajaran hibrida yang sudah ada. Tadi kita lihat bagaimana mengkombinasikan dua aspek ini, yaitu aspek pembelajaran hibrida dan maupun project-based learning. Kemudian setiap tahapan pembelajaran pada tiap minggu memiliki ciri khas sendiri dan menggunakan modul atau fitur sesuai dengan kebutuhan. Semua kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan LMS berbasis Moodle di Unja, jadi kita tidak perlu menggunakan aplikasi-aplikasi tambahan lainnya karena semuanya dapat terakomodasi dalam satu modul pembelajaran, satu mata kuliah. Nah, kemudian yang terakhir, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa model pembelajaran inovatif harus dipersiapkan by design. Jadi kita tidak bisa secara sporadis mengembangkan pembelajaran, tetapi sudah dari awal memang sudah desain dan setiap pertemuan itu harus memiliki tujuan dan maksud masing-masing, dan kemudian modul yang dikembangkan juga disesuaikan dengan kebutuhan. Saya pikir itulah penjelasan saya, semoga dapat membantu.
Dan dalam video berikutnya kita akan mencoba mendemonstrasikan langkah-langkah pembuatan sederhana bagaimana cara mengembangkan modul pembelajaran daring di LMS Unja untuk membentuk satu unit pembelajaran berbasis project atau project based learning. Demikian dari saya, Deddy Kurniawan. Terima kasih sudah menonton sampai terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.